Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan presentasi, yaitu menjelaskan kembali artikel yang berjudul Post-Phenomenology ChatGPT Agen Hermeneutika Material. Berikut adalah daftar anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Octavio Rizky dengan digit terakhir 082. Kemudian saya sendiri, Hakam Adi Prasetyo dengan digit terakhir 090. Kemudian Muhammad Dafri Bawa dengan digit terakhir 189. Jadi apa itu jadi dari pertama tuh apa itu post fenomenologi? Jadi post fenomenologi itu adalah kerangka filsafat teknologi yang dikembangkan oleh Don Ide tersebut itu sebagai pengembangan dari fenomenologi klasik seperti Heidegger, tapi berfokus itu lebih besar pada hubungan konkret antara manusia dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada empat poin yang bisa didapat dari post fenomenologi tersebut. Yang pertama, teknologi itu tidak dianggap hanya sebagai alat bantu yang netral. Sebaliknya, teknologi itu ikut membentuk cara manusia memahami dan mengalami dunia. Yang kedua, ide justru melihat teknologi sebagai suatu yang terlibat langsung dalam pengalaman manusia secara aktif. Yang ketiga, ia memperkenalkan konsep material hermeneutics yang tidak terbatas pada teks tertulis tetapi juga mencakup benda atau alat yang membantu memahami isi dunia. Dan yang keempat, ide mengenalkan dimensi mikropersepsi sensori tubuh. Dan yang kedua adalah makropersepsi atau cultural hermeneutik sebagai dua lapisan penting dalam interaksi manusia dan teknologi. Nah, jadi mikropersepsi itu seperti persepsi fisik dan sensori seperti melihat layar atau mendengar suara, dan yang makropersepsi itu seperti persepsi kultural dan sosial seperti pemahaman bahasa, nilai-nilai, dan norma budaya. Next. Jadi yang di sini ada post fenomenologi dan ChatGPT. Terdapat dua, yaitu ChatGPT sebagai agen hermeneutik. Jadi ChatGPT itu berargumen bahwa ChatGPT itu mampu membaca masukan, memasukkan itu input, memproses dan memberikan keluaran atau output yang koheren dan relevan. Yang kedua, ChatGPT tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga turut membentuk makna dari informasi tersebut. Dan juga penulis berargumen bahwa ChatGPT itu juga memiliki kemampuan hermeneutika, yaitu kemampuan untuk menafsir dan menghasilkan makna. Oke, yang di sini juga ada analisis persepsi dalam ChatGPT. Yang pertama, mikropersepsi ChatGPT dirujuk pada cara ChatGPT memproses data masukan, yaitu dengan cara memahami bahasa, mengenali struktur kalimat, menghubungkan makna secara statistik, dan yang terakhir menghasilkan respons. Dan makropersepsi ChatGPT merujuk pada dunia internal ChatGPT. Jadi pertama itu kumpulan data pelatihan, yang kedua aturan pemrograman, tiga nilai-nilai etis yang ditanamkan, empat serta respons yang dihasilkan berdasarkan semua itu juga. Jadi dengan dua dimensi tersebut dapat dikatakan bahwa ChatGPT itu memiliki cara pandang sendiri terhadap dunia, meskipun basis pada datanya itu bukan pengalaman langsung seperti manusia. Oke, next akan dijelaskan pada teman saya. Konsep hermeneutika material. Yang pertama, hermeneutika material sebagai bagian dari post-fenomenologi ide. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana teknologi seperti ChatGPT memengaruhi interaksi antara manusia dan lingkungannya. Yang kedua, hermeneutika material sebagai perluasan dari hermeneutika tradisional. Secara tradisional, hermeneutika adalah penafsiran teks oleh manusia, namun ide memperluasnya untuk menafsirkan teks secara kiasan. Yang ketiga, peran perangkat teknologi dalam hermeneutika material.
ChatGPT dipandang sebagai tes literal dan tes kiasan. Dalam kerangka ini, teknologi ChatGPT memungkinkan penerjemahan antara kedua bentuk teks tersebut. Kemudian peran perangkat teknologi, di mana perangkat teknologi berperan menerjemahkan teks kiasan menjadi teks literal. Argumen sentral ChatGPT sebagai agen hermeneutik. Yang pertama, ChatGPT melampaui mediasi klasik dalam postfenomenologi ide. ChatGPT dan model bahasa besar melampaui pemahaman klasik ini, karena ChatGPT dapat memahami input dan menulis output yang bermakna. Yang kedua, agen hermeneutik aktif, bukan alat pasif. ChatGPT adalah agen aktif yang menafsirkan dan membantu kita memahami dunia. ChatGPT berpartisipasi dalam pembuatan makna. Ia menafsirkan input pengguna dan menghasilkan respon yang koheren serta relevan dengan secara kontekstual. Yang ketiga, ChatGPT menentang pandangan konsepsi hermeneutika antroposentris. Dengan sentuhan spekulatif post-antroposentris, ChatGPT berpotensi memiliki kemampuan pembuatan makna. Kemudian, ChatGPT sebagai agen hermeneutik didukung oleh konsep hermeneutika mesin dan persepsi ChatGPT. ChatGPT memiliki pekerjaan interpretatif dan berpartisipasi dalam membentukkan makna selama interaksi dengan pengguna. Kemudian, performativitas ChatGPT sebagai bukti keagenan. Dengan menghasilkan output, ChatGPT melakukan realitas dengan menambahkan lapisan interpretasinya sendiri. Oke, di bagian basis argumen agen hermeneutik yang menurut konteks postfenomenologi oleh John Ide, untuk poin pertama, kemampuan untuk memahami dan menulis teks bermakna. Salah satu alasan utamanya adalah kemampuan ChatGPT untuk memahami input dan menghasilkan output yang bermakna. Karena juga ChatGPT kini dianggap turut melakukan proses hermeneutika itu sendiri. Untuk poin kedua, partisipasi aktif dalam pembuatan makna. Dengan menafsirkan input dan menghasilkan respon yang koheren serta kontekstual, ChatGPT dapat memengaruhi pemahaman dan persepsi kita terhadap realitas. Oke, next. Untuk poin ketiga, konsep hermeneutika mesin. Konteks ini atau makalah ini menyatakan bahwa ia turut memproduksi makna selama interaksi dengan menafsirkan input data pelatihan dan output yang dihasilkan. Untuk poin keempat, ChatGPT dipandang memiliki dunia makro perseptual sintetisnya sendiri, dan berinteraksinya dengan manusia merupakan pertemuan dua dunia perseptual. Next. Untuk poin kelima, ChatGPT performativitas. ChatGPT tidak sekadar memediasi, tetapi juga membentuk realitas dengan memperlakukan interpretasinya sendiri melalui dunia data internalnya yang kompleks. Untuk poin ke-6, preskripsi oleh teknologi. ChatGPT tidak hanya digunakan tetapi juga membuat aturan interaksi bagi pengguna. Dengan kemampuannya mengatur cara untuk berinteraksi menunjukkan peran aktifnya sebagai agent. Next. Untuk di bagian implikasi chat sebagai agent hermeneutik, untuk poin pertama, radikalisasi konsepsi hermeneutika antroposentris. ChatGPT ini sebagai agent hermeneutik menantang pandangan tradisional bahwa hanya manusia yang dapat menafsirkan dan membentuk makna. Untuk poin kedua, performativitas ChatGPT. ChatGPT ini juga membentuk realitas dengan menambahkan interpretasinya sendiri pada outputnya. Next. Untuk poin ketiga,
pembentukan hubungan kita dengan realitas. Cara ChatGPT menyusun output dan mengokohkan cara tertentu dalam menggambarkan dunia dapat membentuk pandangan dan hubungan kita dengan realitas. Untuk poin keempat, debat dan pemahaman lebih lanjut. Analisis ini memperdalam pemahaman tentang interpretasi dan bagaimana teknologi generatif dapat mempengaruhi persepsi serta norma sosial di masa depan. Next. Untuk kesimpulannya, artikel ini menggunakan kerangka post-fenomenologi dan hermeneutika material untuk menganalisis ChatGPT, bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai agent yang secara aktif berpartisipasi dalam interpretasi dan pembuatan makna yang berpotensi membentuk cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terus kata dan perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.